Hari ini kita kedatangan salah satu OG-nya Kultur Kit juga. Karena tanpa dia kita tidak bisa melesat seperti sekarang. Mas Fajar, kita ngomongnya Fajar Rusalem aja ya, jangan Fajar Ramadan ya, lebih keren Fajar Rusalem. Fajar aja. Fajar. Fajar aja. Mas Fajar, langsung aja Mas. Kalau di sini mah udah pada tahu lalu siapa ya. Jadi gue mau nanyanya tuh, kok bisa tiba-tiba lu rame karena di reply atau dibales sama Uniqlo official. Itu cerita gimana? Bahkan gue sengaja hari ini pakai baju yang sama, yang bikin lu rame itu. Sama admin pusat di reply. Nggak tahu Gimana Mas? Ya mungkin karena waktu itu main ke sana kan. Terus lihat artikelnya Subasa ini emang keren, terus foto posting. Sini kalau ada yang mau nitip, karena kan kebetulan emang lagi nggak ada kerjaan. Jadi hari-hari kita jam 12 ada di mall ya kan. Terus malah sampai akun Uniqlo-nya notice gitu. Ya udah saya bilang aja, jangan nitip lagi guys, beli di official aja. Itu out of nowhere tiba-tiba dia reply aja. Reply aja. Berarti Mas Fajar pas lihat bingung dong. Bingung. Wah, makanya dipantau nih sama akun pusatnya kan, kemarin ceritanya just tip gitu. Just tip, iya. Ya kalau mau beli langsung official aja di website gitu. Oke, ya selama nggak ngerugiin dia sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Iya, aku kan juga langsung bilang aja di situ, kalau mau just tip ayo, kalau enggak ya udah ada di website kok. Sama si akunnya ini. Bahkan ada temen yang nanya, Mas gue nitip dong. Terus karena lokasinya deket, ya aku bilang itu di mall ada. Terus kata dia nggak apa-apa, gue mau titip aja. Nah itu namanya rezeki yang baru resign guys. Tapi Mas Fajar, gue penasaran gitu. Kayak Mas Fajar itu kan lumayan aktif di sana sini lah ya. Terus ngomongin sampai just tip Uniqlo gitu. Lu just tip itu mah definitely karena Subasa ya dong. Iya benar karena suka sama artikelnya. Nah kalau gitu ngomongin artikelnya dikit. Ini Jepang kan lagi gile-gilenya ya. Betul. Dengan kemarin ngalahin Inggris terakhir. Inggris juga di Liverpool. Ini kita ngomong lucu dikit ya. Peran Subasa tuh sejauh apa sih? Kalau dulu ya Subasa karena itu komik bola pertama yang ditonton, dan bahkan di dalam komik itu Indonesia pun ada muncul gitu. Ya bener sih, walaupun kecil banget ya panelnya di ujung gitu. Piala Asia U20 ya kalau nggak salah ya. Makanya itu tuh jadi World Youth itu. Kapten Subasa tuh jadinya ya sentimental aja sampai sekarang. Jadi ketika ngelihat artikelnya muncul dibikin sama Uniqlo, apalagi di belakang itu kan ada ya itu muka-muka OG-nya mereka. Bener. Ini ada ini ya di bagian belakangnya. Orang-orangnya nih. Nah, justru itu yang paling menariknya gitu. Jadi kayak ngingetin kita ke dulu gue waktu kecil tuh baca Subasa, nonton Subasa gitu. Oke. Jadi sekarang ada t-shirtnya ya langsung kita beli. Nostalgia banget ya. Bener. Emang Subasa ini agak lain sih. Kayak kan setahu gue Torres, Iniesta tuh juga benar-benar suka sama Subasa ya. Iya, dan di komik itu juga kan kita lihat sosok-sosok pemain asli kan, cuma warna namanya aja diubah-ubah sama mereka. Rifaul, ya, Schneider gitu-gitu. Benar. Gue tuh ngerasa ya Mas ya, kayak Subasa itu tuh emang sebenarnya tuh jadi kayak manifestasi orang Jepang juga. Benar. Ya maksudnya sepak bola Jepang waktu Subasa pertama keluar tahun 80-an kan kayaknya belum ada apa-apa, belum even ada J-League kan. Tapi mungkin dengan kepercayaan dan ya itu tadi ya manifestasi mereka, gua rasa mungkin berarti kuncinya Indo mau masuk Piala Dunia bikin komiknya dulu, Mas. Nah, berarti kan harus banyakin lagi industri kreatifnya harus diinin ya. Kreatif udah ada, cuma harus lebih apresiasi lagi lah gitu. Mungkin Mas teman-teman harus bikin komik Mas. Mumpung lagi banyak waktunya, lo harus bikin komik. Nggak pinter gambar. Bener. Bukan nggak pinter gambar, emang merendah doang. Lo nggak lihat belakangnya karya dia semua. Ya, yang kanan sih inspirasinya ya, yang 2010 gitu. 2010. Bener. Nanti kita baru masuk sini. Terus Mas Fajar, gue juga kan udah, of course gue follow lo, gue liatin konten-konten lo. Mas Fajar tuh pas di UK kan menurut gue lumayan tiba-tiba tuh. Kayak waktu itu bridgingnya kayak gak panjang. Pokoknya Mas Fajar tiba-tiba dapat banyak sponsor terus ke UK. Karena cepet-cepetan. Bener. Waktu itu emang bagus sih niatnya mau bantu Arsenal kan, ngalahin City, cuman gak jadi. Liverpool ya kalah. Mas Fajar gimana sih, boleh ceritain dikit gak kayak waktu itu tuh lu modal nekat bikin deck aja. Kan aku tahu tuh yang bikinin tuh teman kamu cewek ya kalau nggak salah. Betul, kamu Senol tahu sih? Tahu kan, gue nonton konten lu, jangan sembarangan. Jadi Mas Fajar bikin terus kan dapat Aruna Football. Betul, Academy, Aruna itu sebagai sponsor utama. Yang sepatu Kin ya? Kin kasih sepatu terus jalan. Terus dapat jersey dari OG jersey. Dari OG kan? Nah, itu dibawain. Bener. Itu gimana ceritanya sampai Mas Fajar yang dibantu sponsor sama Mills kan? Buat visanya kan. Nah itu tuh gimana ceritanya bisa sampai akhirnya out of nowhere
cuman dengan modal waktu itu kan ngomongnya bahwa Januari mau kemana, Februari mau kemana, tiba-tiba beneran Februari ke UK. Itu kan ceritanya Big Reds. Oke, Big Reds kan pasti punya jadwal kunjungan ke Liverpool semusim 2 kali. Jadi yang kemarin itu emang yang kita ikut. Jadi mereka ngasih tahu, Mas, Big Reds mau buka ke Liverpool, lu jadinya ikut atau enggak? Terus ya dengan sedikit izin ke istri ya kan, alhamdulillah dapat. Nah setelah dapat itu langsung kita bayar buat slotnya, 1 slot itu. Nah habis itu baru mikir nih buat tiket PP, visa dan lain-lainnya. Akhirnya itu coba cari-cari sponsor dan alhamdulillah ada beberapa sponsor yang masuk, kayak Aruna nge-cover tiket PP-nya gitu. Oh, Aruna nge-cover tiket PP? Ya, pantes. Makanya itu terima sponsor. kasihnya di depan Anfield. Itu sponsor utama saya. Okay. Makanya sama Aruna harusnya sih sponsorshipnya nggak situ doang. Jadi kita emang berkomitmen, saya akan bantu Aruna terus setelah ini kayak gitu. Football Academy itu ya Mas? Ya di Football Academy. Pengembangan itu anak-anak SSB apa? Ya SSB juga, dan sampai yang ke pemain sebelum profesional mereka juga ada. Oh ada gitu. ya. Oke, shout out ya Aruna ya. Nah makanya teman-teman yang anaknya mau sekolah sepak bola ke Aruna aja. Di daerah mana Mas? Sorry Mas. Aruna tuh sekarang lagi berkembang di beberapa daerah, ntar ada. Ada ya. Yang sekarang udah ada di mana? Sekarang ntar saya googling dulu ya. Oke, siap. Nah, tapi yang penting thank you buat Aruna. Ya, terus lanjut lagi ya itu. Terus habis itu visa saya urus sendiri. Habis itu paling ya itu datang sponsor lain yang kayak Oji bawain jersey Steven Gerrard, terus ada Keane, ada banyak nih, kalau harus disebut satu-satu nih takut salah saya. Ya pokoknya itu deh. Banyak soalnya ya. Ya itu ada yang ngasih fresh money juga ada yang produk juga ada. Kayak body pack tiba-tiba di ujung pas kalau mau ada apparel ada apparel satu tuh kayak kemeja gitu, terus tas sama topi gitu. Ya sampai di ujung sebelum berangkat pun ada. Jadi kalau total biaya yang dikeluarin Mas Fajar mungkin banyaknya keluar uang jajan di sana aja dong. Uang jajan sih udah disiapin. Jadi ibaratnya kalau anggaplah kemarin habis 50 nih ya. Ya 50 lah. 50 dari sendiri, 50 dari sponsor lah. Nah, itu orang kalau berkarya emang rezekinya dari sana gitu. Ya alhamdulillah, karena kita tahu ya guys, ke Eropa emang mahal banget. Mahal ya. Pas apalagi disana kursnya juga, di sana ya Mas ya. Nah, itu di sana juga kita jadi ngerasanya kok doner kebab 250.000. Di sana kalau kita apa-apa di kurs ke Indonesia stres. Bener. Jangan kalau itu dia. Iya, saya juga belajar gitu. Kita sekarang nggak usah jauh-jauh, kalau kita ke Singapura beli jersey itu sebenarnya udah nggak worth. Wah iya, ya kan? Singapura, Bangkok juga. Bener, apalagi kalau yang jersey banyak di sini kan. Iya, jadi makanya salah satu pelajarannya itu sih. Harga retail kita masih yang oke lah. Iya, dan jalan-jalan tuh udah jalan-jalan aja lah, nggak usah di kurs-kursin lah emang. Tapi akhirnya jadi pengalaman sih. Betul, ya itu pengalaman mahal banget selama seminggu di Liverpool Manchester itu, jadi banyak tahu lah. Oke, waktu itu Mas Fajar berarti Liverpool sama Manchester ya? Ya. Oke. Nah, terus Mas Fajar, kan waktu itu Liverpool kebetulan kalah nih. Kalah. Ada hasrat buat pengen cepet-cepet balik gak? Karena kan orang bilang kalau udah jauh-jauh ke sana dan memang sekali-sekali nonton, saya tuh juga paling takutnya nonton kalah, Mas. Nonton kalah berarti itu tandanya harus balik lagi. Harus balik lagi ya. Berarti memang itu dimanifestasiin lagi ya. Dan di sana tuh ketemu teman-teman baru yang warga-warga sana, ada juga warga Indonesia yang tinggal di sana. Kata mereka, lu kurang lama di sini kalau cuma seminggu, harus balik lagi. Apalagi kemana lagi padat-padatnya, harusnya emang lebih lama. Iya, itu makanya minimal 2 minggu sih kata teman-teman yang di sana. Iya. Aku juga dulu hampir Mas, hampir kalah. Aku inget banget Kokelin kartu merah loh. Itu jadi, musim berapa Kokelin masih pakai 2016, Puma itu ya? Aku waktu Leicester juara. Oh masih pakai Puma itu waktu itu kalau kalian inget tuh waktu Harry Kane pakai topeng tuh karena mungkin ada tulang hidungnya atau apa yang patah. Terus dia screamer tuh gol dari kiri ke gawang Ospina, itu golnya bagus banget depan mata gue. Wah. Cuman untung kita masih punya Sanchez sama Giroud, jadi masih seri lah 2 sama. Kalau gitu. aku kemarin dapat golnya Szoboszlai memang itu di dekop ya kan. Itu. Tapi abis itu di ujung pertandingan dia kartu merah juga gara-gara ngejar Erling. Seenggaknya pertandingannya seru. Oh seru, kalau seru sih seru. Kan. Itu memorable banget pasti. Karena dapat selebrasi di dekop itu kan. Iya betul. Yang dan famous vlog-vlog itu. lu bagus banget loh. Ya kan. Itu pakai gearnya dari sponsor itu ya. Sponsornya dari DOS. Nah, DOS itu pinjemin kamera DOS. Oke, ya itu aku lihat bagus tuh soalnya tuh. Ya. Dan dari gara-gara kamera yang dipinjemin DOS juga sekarang kemarin punya ternyata XM1 tapi mati.
Berarti lu hari-hari sekarang jemput anak pakai itu ya buat ininya ya, buat rekam-rekam ngevlog santainya. Pakai HP aja kalau itu mah. Pakai HP, ya pakai terus boleh lah kali-kali lah, biar seru lah. Kemarin bagus sih, terima kasih banyak buat Dos. Iya. Tapi ya Mas ya, ngomong-ngomong masalah sponsorship ya, kan kayak jujur kemarin kita juga tertarik banget buat mau support Mas Fajar dengan sesuatu lah. Nah tapi karena kita tahu nih mungkin kasihnya barang, aku tuh mikir Mas, kayak kalau aku pribadi misalnya, tapi ini jangan jadi kita nanti ngarep sponsor ya guys. Ini cuman pemikiran sebagai teman aja. Kan gue mikir kayak Mas Fajar pasti di sana maunya enjoy the moment banget dong. Apalagi dengan ke Liverpool gitu ya. Maksudnya kalau ke London atau cuman ke Manchester mungkin beda cerita. Tapi even ke sana aja kan pasti udah happy banget. Apalagi happy Liverpool. Ini nih, begitu menginjak udara bandara di Manchester, wah itu udah aku tahu tuh bahasanya. Saya sudah menghirup udara yang sama dengan Harry Potter. Wow, bener kan? Iya bener. Ya aku soalnya pas lihat itu ketawa. Itu sumpah. Padahal Harry Potter kan bohongan Mas. Nah itu dia. Sama Steven Gerrard kayak gitu loh. Tapi emang kan dulu pas kecil bacanya Harry Potter ya kan. Nah novelnya tuh baca semua, terus akhirnya sampai ke Manchester kena udaranya dingin banget pas begitu keluar dari pesawat situ. Beda ya? Wah kacau. Beda ya. Kacau. Ya jadi balik ke yang tadi, aku mikirnya kalau kita misalnya kultur nge-support Mas Fajar, aku mikirnya jadi ganggu. Kecuali memang kita kasihnya dalam bentuk uang ya, itu beda cerita. Tapi kalau kita kasihnya misalnya let's say jersey atau apparel, kadang aku mikirnya jadi kayak, ya daripada dia ngevlogin barang kita ya, udahlah Mas Fajar happy-happy aja. Aku tuh bisa mikirnya gitu. Ya mungkin karena kita cukup deket ya. Paling enak sebenarnya kalau ke sana ya pakai uang sendiri semua kan, itu pasti ya, udah full. Tapi kan full holiday ya kan. Balik lagi kan Mas Fajar produktif. Nah, tapi kan balik lagi kan ternyata memang semahal itu Mas Enol. Betul, semahal itu dan Mas Fajar aku bilang tuh jadi produktif gitu kayak. Wah itu tiap hari ada aja yang dibikin. Dan sebenarnya capek juga kan, karena kan ya, pasti ada di kepala tuh ada runtutannya tuh. Nah untungnya aku diskus sama tadi itu temanku yang cewek itu, si Caca itu, dia ngasih strateginya Mas, jangan terlalu gini. Jadi dia yang rem. Oke. Tapi dia dari Indonesia dong aslinya dong. Iya, sebelum. Oh pas bikin deck. Jadi kita nggak bisa sebanyak mungkin, sponsornya banyak yang masuk, tapi kata dia jangan sampai semuanya lu iyain karena nanti justru di sana nggak jadi holiday ibaratnya. Berarti Mas Fajar memang udah mengkurasi juga lah. Iya itu si Caca itu yang banyak ngasih insight gitu. Berarti si Caca ini udah kayak PA lah ya waktu. Wah dia udah jago lah kalau handle gitu-gitu dia. Oke, ya soalnya memang kadang-kadang kalau kayak gitu kan hitungan holiday itu berkurang. Bener. Jadi dan orang bilang cuman work from Liverpool. Pertama kali juga kan ke sana, tapi ya udahlah itu best sih. Tapi mau kalau suruh diulang lagi sih ya mau. Pasti. Terus Tranmere gimana Tranmere? Tranmere Rovers private tour kan. Itu siapa tuh namanya aku lupa tuh. Itu namanya Aduh. Phil Jagger. Nah, Phil soalnya Jagger. namanya aku ingetnya tuh mirip nama musisi. Iya, Mick Jagger. Benar. Ketika pertama kali Phil Jagger kenalan. tuh siapa, Mas? Phil Jagger tuh apa ya? Kalau aku sih sama dia dari pertama kali kerja sama di Mills, selalu komunikasinya sama dia gitu. Oh, berarti emang dia orang yang komunikasi sama Mas Fajar. Betul. Secara online juga dulu. Secara email-emailan. Terus ketika Facebook video call gitu. Terus ketika mau ke sana pun akhirnya aku beraniin diri, Phil, gue minta nomor WhatsApp lu dong gitu. Oh, dan akhirnya, dia oke. Dan di sana ya langsung disambut sama dia. Dan itu private tuh, jalan muter. Ya karena emang nggak ada turnya. Oh, Tranmere Rovers gak ada turnya? Kayaknya sih gak ada dia Mas Enol. Jadi gitu kita datang, cuma kata Phil ya, sayangnya di weekend tersebut gak ada game. Oh iya, kok gak bisa. Benar. Ini juga ya experience. Nah itu salah satu lagi alasan harus balik, kata Phil, lu harus nonton Tranmere live lah. Iya bener sih. Tapi gue rasa kalau Tranmere Rovers main langsung ya, dan tahun ini kan masih pakai jersey kalian kan? Masih. Musim depan juga masih. Nah itu seru juga kali ya kalau sebelum mulai itu announcement nih yang bikin bajunya nih orang Southeast Asia gitu kan, orang Indonesia gitu. Gak usah begitu banget. Ya, tapi bisa, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Maksudnya kan itu kan kayak sama aja. Kalau lu nonton MU tuh kan ada fans MU yang juara darts tuh. Oh iya kan suka gitu kan. Dulu ya? Di announce dulu nih championsnya ini kan. Cuman gue lupa tuh dia namanya siapa tuh, yang anak muda ya kan. Ya, nah terus Mas, kalau udah ngomongin sampai lu bisa ke Eropa dengan semua pencapaian Mas Fajar, aku tuh juga selalu suka ngelihat Mas Fajar tuh ngomongin keluarga. Lu kan cukup family man nih, menurut gue family man banget lah. Ini ceritanya bisa mendapatkan izin, restu, dukungan, support sampai resign. Sama si kan manggilnya Bubu ya. Nah, sama pasangannya Mas Fajar tuh gimana sih ceritanya dari pertama ketemu, cerita dikit lah. Sampai sekarang bisa sampai sekarang. Sekarang udah berarti
nikah tuh 2000 berapa ya? 2018 kayaknya. Oke, pacarannya? Aku sama istriku tuh sebenarnya nggak pacaran Mas Yonol. Jadi emang Widih. dikenalin. Langsung. Aku punya temen dulu juniorku di kampus. Dia orang Malang kan. Nah aku bilang, gue pengen punya istri orang Malang dong. Lu punya temen nggak? Kenalin dong. Udah begitu aja. Terus ternyata dia punya sahabat. Gitu. Ya udah. Sahabatnya ini? Nah, dikenalin sama Bubu ini. Akhirnya karena sama-sama posisinya kerja di Jakarta, ya udah ketemu di Cikini. Wah. Tuh, di bakmi itu. Apa namanya tuh? Bakmi yang di Cikini. Bakmi apa ya? Banyak loh. Pokoknya di dekat Menteng Huis itu deh. Nah dari situ begitu ketemu pertama, ya pasti sebelumnya ngobrol-ngobrol dulu kan. Di situ langsung aku kasih tahu niatannya emang cari istri. Nah kata dia, ya udah kalau gitu, ya udah nabung aja dulu setahun. Habis itu kita nikahi. Nggak ada nembak-nembakan tuh berarti. Ya, ini komitmennya dibentuknya di situ. Ya udah nabung setahun bareng akhirnya nikah. Ini emang luar biasa berarti. Ini emang udah nggak ada babi ibu ya. Iya langsung karena panggilannya Bubu. Karena nggak ada babi ibu. Langsung aja pokoknya karena emang waktu itu aku tuh dulu sebelum itu tuh pacaran lama hampir 4 tahun gitu. Nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Terus gap lama single akhirnya sampai kenalan sama Bubu. Langsung ajak nikah. Berarti memang dari awal tuh kayaknya secara support dan secara komitmennya tuh emang udah full banget ya. Terus kalau gitu ngomongin resign nih. Kan Mas Fajar dari dulu kan setahu aku sebelum di Mills tuh di Leak dulu. Di Leak terus ke Mills kan itu kan panjang dan produktif banget lah ya. Iya. Sampai ya Mas Fajar bisa bikin hitungannya hampir 11 tahun lah. 11 tahun ya. Terus ya. Betul. Dan itu kan kondisi Bubu juga kerja kan ya. Kerja juga. Sampai akhirnya resign duluan dia. Nah dia resign duluan. Nah sekarang dengan kondisi Mas Fajar juga resign dan jaga anak ya, istri, itu ngomongnya gimana Mas? Karena kan berarti kan bisa dibilang ini kan pakai tabungan dulu kan sekarang. Iya betul. Nah ya kan komunikasi awalnya gimana? Apa cuman bilang saya capek atau saya mau jadi konten kreator gitu? Nggak ada. Nah gimana? Ya, pokoknya bilang ke istri, Bu, kayaknya ya harus break dulu sih, karena udah burn out banget nih, udah hampir 11 tahun, tiap hari rutinitasnya bangun, naik KRL, bekerja, pulang KRL lagi, ya kayak udah autopilot aja Mas Yonol. Terus ya Bubu sih cuma kasih tahu ya kalau emang Baba pengen istirahat ya monggo gitu. Cuma ya disiapin aja kira-kira berapa bulan breaknya kayak gitu yang dibutuhin. Makanya dia bilang dana untuk 3 bulan itu setelah resign harus udah aman dulu. Ya udah itu aku okein. Alasan-alasan lainnya sebenarnya banyak ya, kayak pengen kayak hobi-hobi yang udah lama nggak dikerjain kayak baca buku gitu-gitu, pengen lagi sekedar jalan kaki. Karena emang udah rutinitas yang selama hampir 11 tahun tuh akhirnya bikin apa ya? Udah bosan aja. Bosan ya. Sekarang enak sih bisa makan bakmi pagi-pagi, ngeliatin orang-orang lewat, kan cuma bisa orang financial freedom kan. Itu belum financial freedom, ini kan kita cuma lagi rehat aja. Tapi doa-doanya tuh baik-baik Mas. Iya benar, itu baca aja di kolom komen. Prioritas, BCA soliter, semua doa aminin Mas. Masa kolom komennya lucu banget. Terus masa ada video orang jemput anak kerja 20.000 yang nonton ngapain? Itu 20.000 yang nonton. 20.000 yang nonton video itu. Yang lu ngevlog di mobil itu. Iya. Yang lu bilang mobil lu udah lama gak dipakai itu. Asli itu gue baru pertama kali lagi bawa mobil Mas Eno. Aduh. Tapi emang itu Mas, aku bilang tuh salah satu kelebihan Mas Fajar ya. Kalau kan gue juga balik lagi, gue suka lihat konten lu gitu. Emang lu mungkin magnet doa baik Mas. Tapi kalau ngomong magnet doa baik doang kan gak cukup nih. Emang lu mau berapa lama resign dan emang plan ke depannya apa? Karena kalau aku pikir ya, kan maksud kita baru ketemu ngobrol lagi nih. Aku pikir Mas Fajar memang pengen ngedalemin di pribadinya. Jadi misalnya jadi konten kreator atau mungkin mau lebih fokus di ya misalnya bikin merchandise sendiri dan lain-lain gitu. Ya mungkin itu plan backupnya as konten kreator sih, kan emang sejak masih bekerja juga ibaratnya adalah semi-semi udahlah kreator gitu kayak gitu ya. Followers lo aja lebih gede deh, followers kultur sekarang. Emang udah apa? Ya, pokoknya lebih lah sekarang. Kultur bukan banyak ya? Udah banyak ya? Kalau saya tuh bukan banyak, solid aja. Banyak lah. Ya biasa-biasa cuman solid aja lah. Ya pokoknya kalau konten kreator ibaratnya udahlah dibangun pelan-pelan sambil dulu bekerja kan. Nah sekarang ketika lagi resign ya niche-nya berubah jadi bapak-bapak kan ya kan. Oh berarti sekarang malah jadi lebih ke kehidupan bapak-bapak juga ya? Pribadi aja kan, kayak kemarin di Malang konten. Cuma nyampur kan maksudnya kan? Iya masih nyampur. Yang kan akunnya kan, cuma itu doang. Iya, yang ngeliatin kan orang-orang yang udah demen sama karya lu juga kan. Akunnya kan cuma itu aja, kayak kemarin di Malang konten Jumatan, remajan kayak gitu-gitu. Ya terus ajan pakai baju Pokemon. Nah, bisa nitip juga. Uniqlo. Ini Uniqlo boleh lah sponsor lah.
Kemarin Ajan juga beli Charizard. Iya benar, keren tuh. Saya juga beliin anak saya tuh itu. Itu tadinya dia Karena mau itu beli paling yang bagus, hitam. Terus hitam tuh Mewtwo ya? Iya Mewtwo. Mewtwo, Ajan ya kan? pilihnya Mewtwo. Terus pas aku lihat ada Charizard, ini aja ini red orange-nya Terus bagus ada warnanya. Pokemonnya. Ih gede kan. Oh ya udah bah. Ini Jadi juga pengen nggak ngomongin apa-apa. Pokemon, Mas. Itu. Terus sorry kalau si Ajan nih. Maksudnya kan juga lagi sekarang udah SD ya? masih TK. Berarti mau masuk SD. Mau masuk SD. Nah, ya gitu. Itu kan maksudnya aku tuh makin mikirnya tuh kayak Aman. ada Masuk SD mah udah aman. siap. Berarti memang udah prepare banget lah Udah aman itu. Ya mah. udah jadi konten kreator aja, Mas. Kalau konten kreator itu masih backup plan. Ya sebenarnya Backup dalam plan, saat di ultimatum sih sama istriku tuh ya maksimal 3 bulan lah. Habis 3 itu ya bulan. kerja lagi gitu. Tapi berarti mau profesional lagi Ya rencananya? kalau ada yang cocok offeringnya ya mau Udah ada mau dong. aja. Belum dong. Masa tiba-tiba udah ada. Nggak, tapi maksudnya masa nggak ada yang nawarin, Mas? Ya Maksudnya kan kalau- gue tahu nih lu kan dari dulu banyak yang nawarin. Kalau dari message LinkedIn aja sih udah ada. Cuma emang aku bales mereka ya dengan keterangan saya emang resign mau rehat dulu 1-2 bulan oke. gitu. Jadi kalau emang oke nanti setelah saya rehat baru kita boleh ngobrol meeting lagi kayak Oke. gitu. Dan ini udah jalan berapa 2 minggu ya? Resign? Ya ibaratnya kan saya last day 13 Maret tuh. Mm-mm. Tapi kan itu abis itu kayak orang-orang holiday lebaran aja gitu. Hmm. Jadi kayaknya baru resign kemarin Senin nih. Pas orang-orang masuk Oh, kerja saya itu masih di makanya. rumah. Nah, fun fact Mas biar hokinya dapat. Apa tuh? 13 Maret saya ulang tahun. Hah? Lah, itu ulang tahun saya. Bareng dong. Hah? Saya resign. Oh iya benar, makanya itu tanggalnya sama. Ntar dapat hokinya nih. Cocok. Oh, gitu ya? Perdana malu lagi sekarang sih. Bisa aja dulu kultur yang pertama juga saya juga tuh ya. Yang di GBK. Bisa dibilang- di GBK ya? Iya dibilang yang pertama yang Foto ya, terkenal. Oh, masa gitu? Ya iya karena dulu kan gue sama lu modal gue ini doang, DM doang. Saya pikir mana mungkin dibales sama yang bikin baju timnas. Ternyata dapat ya kita ya. Pas Covid ya. Covid tuh. Gila, Masih time pakai flies masker. Iya masih fotonya pakai masker Iya. gitu. Terus Mas, gue mau nanya nih. Kalau lu kan kerjanya erat banget nih sama karya-karya yang pakai tangan ya. Orang bilang Iya. desain, bikin pola, grafis dan lain-lain. Sekarang AI ini kalau lu ngeliat gimana Mas? Karena kan itu kerjaan gue juga. AI Nah, sedangkan orang sekarang kan juga udah mulai ngegampangin beberapa. sebenarnya membantu sih buat brainstorming gitu-gitu. Tapi Ya benar kalau buat tektokan ya. ya tapi kalau buat jadiin output final itu rasanya enggak. Masih soulnya belum dapet sih. Belum dapat ya. Dan kalau klien ataupun misalnya yang kerja bareng sama Mas Fajar, suka wanti-wanti nggak sih? Atau mungkin jadi ada kecurigaan kayak jangan-jangan dia pakai AI gitu. Oh, so far sih enggak sih. Karena aku pakai AI itu tadi buat Untuk tektokan ya. brainstorming bareng, cari-cari ide, Ya terus sih, nanya. itu jadi teman ngobrol baru aku Mas sekarang. Iya, aku tapi baru coba 3 sih. ChatGPT ChatGPT, Gemini buat sama Cloud ya visualizing, baru. sama Cloud ya. Cloud kan baru- bagus baru. tuh Cloud sekarang. Cloud tapi harus bayar yang Bayar $17 itu benar. tuh. Ha. Cuman aku tuh juga sekarang lucu ya. Aku tuh jadi ngobrolnya sama ChatGPT kadang. Tapi ChatGPT kalau ngobrol gitu mulu backupnya. Nah makanya jawabannya. Makanya aku berusaha nanya kritis. Nah terus gue fun fact juga ya. Bukan fun fact sih, ini apa ya namanya, cerita lah ya. Gue tuh di setiap bikin prom, di terakhir aku tuh selalu tulis thank you Mas. Terus jadi ChatGPT-nya Sama ada efeknya gak? Ada nggak ya? Cuman gue mikirnya gini, ini AI kan serem ya. Nanti ujung-ujung bisa jadi Terminator gitu. Gue bayanginnya nanti kalau gue udah di masa perang AI, dia inget nih gue nih sopan. Thank you terus ya. Dia thank you, gue anggap dia orang soalnya kan. Kalau saya Jadi di gua bilang awalnya thank tolong, you kalau gitu. saya di awalnya tolong. Tolong bertindak sebagai gitu ya. Jadi Saya suka biar nanya, tajam ya. Tolong pokoknya gini gitu. Iya. Memang balik lagi sih kalau kita pakainya bener sih harusnya membantu banget ya. Karena mungkin dulu kerjaan yang bisa berapa hari Dia- atau berapa jam jadi cepet sekarang. Dia soal ngolah data sih pinter sih. Mhm. Kan kayak saya nih semenjak resign Mhm. itu masih nol affiliate gitu kan. Oh iya bener. Sabar affiliate. Kita ngomongin. Itu kan ada affiliate itu kan ada datanya. Saya ekspor. Nah, saya masukin ke mereka Oh, biar buat mereka di- yang ngolah datanya. Iya. Dan mereka yang screening ya. Ya, jadi mereka tahu barang-barang apa yang laku, jam berapa orang banyak Dan ngeklik, itu kayak itu gitu. berjalan lancar tuh. Apa nih? Maksudnya itu dapat datanya enak tuh. Enak langsung. Langsung ya. Nah, pakai cloud itu. Oke. Pakai cloud itu yang baru karena kan aku juga baru sebulan kemarin tuh affiliate. Nah, dari situ data sebulan masukin ke cloud. Berarti yang Mas Fajar suka cerita tentang affiliate itu data-datanya itu memang berdasarkan dari manfaatin si AI ini juga. Ya, kalau cloud tuh paling baru sih. Paling baru ya. Nah, seringnya dulu ChatGPT terus kalau Gemini kan emang lebih ke visualizing. Visualnya. Betul. Tapi paling suka berarti sekarang emang enak di yang baru nih Baru Cloud ya? mulai ya. Baru mulai. Lagi baru mulai. Lagi baru mulai. Nah, lu udah nyenggol affiliate jadi gue Ya, tanya deh sekalian. Apa tuh? Nah, Mas Fajar, affiliate itu kan juga
mata pencaharian yang luar biasa sekarang ya. Kayak orang banyak banget yang bisa kaya dan dapetin mata pencaharian dari sana gitu. Tuh kalau buka thread sih orang-orang. Nah, iya Threads tuh aneh ya tapi ya. Threads itu gue aja viral tahu di Threads gara-gara Arsenal MU. Gue cuman padahal itu mulainya gara-gara gue mau ngomong tapi kalau di IG takut nyindir. Kalau di X takut diserang. Saya pikir kayaknya di Threads aman. Di thread juga rame juga. Nah, di Threads gue tuh nggak ada notif, Mas. Tapi rame. Ya udah gue ngepost aja kan. Lah berarti ya besoknya lah malamnya mau tidur terus kayak buka Threads iseng. Gue tuh suka lihat Threads tuh buat cari-cari ini saham. Ngobrolan saham gitu kan. Emang beda. Nah, tapi pas gue buka kenapa notif gue ada 500? Oh iya. Oh tapi emang gak nyala notifnya Gak nyala, berarti. tapi kan ada di love-nya ada titik gitu kan. Ada. Buset Mas, dibully gue. Gara-gara gue cuman bilang Arsenal itu secara klub menurut gue tuh trajektorinya lebih bener daripada MU. Karena kalau aku prefernya bola ya kayak kita aja Mas. Liverpool sama Arsenal kan mirip tuh. Ya dikelolanya tuh seenggaknya bener lah. Kalau MU kan timnya potensial dan bagus tapi dikelolanya nggak asik gitu kan. Nah jadi gue ngomong kayak MU tuh nggak lebih sukses dari Arsenal. Patokannya nggak cuma trofi kayak gitu-gitu. Padahal menurut aku biasa aja. Lah diserang gue. Nah kalau media sosial pasti gitu. Bener, udah biasa lah ya. Gak kenal. Itu makanan saya dari zaman 2017. Bener, banyak ada yang suka. Aku tuh ketawanya ini. Aduh dari ngomongin affiliate jadi ini ya. Itu yang Mas Fajar tiba-tiba so-asikin banget sama orang. Oh yang Liverpool itu ya. kalah ya? Bukan. Oh iya yang gara-gara tuh so-asik banget. Terus kalah. Oh iya bener, iya itu. Kalau gitu doang ngapain jauh-jauh ke Inggris lah? Sirik dia. Duit gua. Bener. Mungkin aja dia belum pernah nonton ya. Ya nggak tahu kalau itu ya. Ya kalau udah pernah nonton pun tapi nggak gitu ya caranya ya. Kurang banget gitu. Kalau kayak gitu sih kalau teman udah lama gitu ya itu mah terserah dah lah, ini juga cuma baru kenal gitu. Tapi emang kenal sebenarnya sama orangnya Mas. Ya udah kenalan. Baru kenalan. Ketemu sekali doang tapi. Oh, udah nggak usah ketemu. Tapi ya udah begitu aja. Masa tiba-tiba langsung ngapain? Siapa orangnya? Gue sih nggak tahu sejujurnya. Gak usah. Ya nggak usah, cuman lucu juga nih orangnya. Iya, masa jauh-jauh ke Inggris kalah gitu doang. Iya. Kan duit gue bang. Dan kesana juga kita kan nggak selalu nyari menang kalah ya. Menang kalah kan udah biasa ya di bola ya. Percaya nggak Mas Enol? Ketika saya bayar itu ke Big Reds, saya langsung bilang, gua dengan sadar membayar sekian belas juta dengan resiko digolin Erling Haaland. Iya masih Haaland oke lah. Kejadian. Tapi itu match seru banget Mas. Udah jadi maksud gue itu worth it sih. Worth it banget sih. Kalah terus bener Erling Haaland golin pertama kali di Anfield. Di Anfield di situ iya. Walaupun golnya kocak ya. Nah, gara-gara ditarik-tarik Szoboszlai. Iya. Dan maksudnya dramanya sampai terakhir kan, masih dikasih kartu merah dulu, free kick dulu. Wah, saya nontonnya penuh harapan. Teman-teman yang apalagi ada Mas Fajar, gue bilang doa gue kenceng nih gitu. Teman-teman yang komen sih, ya minimal lu dapat game yang diingat lah. Ya bener kalau itu sih bener. Bukan diingat lagi Mas. Iya. Pokoknya saya kan berharapnya tinggi di situ. Iya. Tapi ternyata tapi tenang, Arsenal tetap juara Mas. Amin. Saya juga yakin sih kalau Premier League. Kalau musim ini nggak juara juga sih. Karena menurut saya lagi deh. Menurut saya sih kalau orang yang bilang Arteta out ya, yang atau siapa ya terserah siapa aja. Menurut saya sih antara nyari engagement atau emang kurang nalar aja. Kalau sekarang out. Kalau itu beda cerita. Ya kan kalau itu beda cerita karena balik lagi saya ngeliat Gakpo juga bingung. Ya kan buat yang gue belain tuh Gakpo emang agak lain sih. Itu kayak KKN sih Mas. Sesama negeri kincir kayaknya. Sama kita juga nggak paham deh. Iya benar. Nah ini balik affiliate Mas. Lu affiliate mulainya dari mana? Dan kenapa? Nah itu menurut aku tuh cocok juga Mas Fajar affiliate. Aku 1 Maret daftar. 1 Maret. Start posting. Shopee. Start posting ya udah tanggal 2 udah keluar. Tanggal 2 start posting tanggal 3 udah keluar tuh performa hari pertama. Dapat 90.000. 90.000 itu hari pertama. Tapi kalau gue lihat sekarang kan udah lumayan nih. Maksudnya bisa buat jalan bisa lah. Sebulan sih ada itu 4 jutaan. Lumayan. Iya, bukan udah lumayan hampir lagi. UMR. Iya, bukan lumayan kan? lagi. Itu bonus berarti ya. Iya, itu ibaratnya ya udah. Tapi kalau dulu kerja sambil affiliate nggak tahu. Kalau itu kan ketika mulai affiliate ya udah ketika udah tahu bakal resign. Iya benar juga sih. Tapi kalau bayangin nanti dapat full time job terus mesti affiliate lagi emang kayaknya enggak deh. Tapi lumayan Mas. Lumayan benar. Dan lu juga udah punya market yang tahu lu affiliate dan memang cara promosi lu kan juga halus.
Menurut gua tuh halus-halus juga lah. ya, Namanya tapi anak baru. ini loh, maksudnya menurut gua tuh nyambung gitu loh, bukan nggak keluar dari personal Ya, lu. kalau yang aku Kan lu meja atau gantungan ini nih, gantungan yang aku jersey gitu usahain kan. ya, yang deket-deket aja kayak cover jersey, Mm-mm. gantungan, Nah, itu. meja belajar gitu-gitu. Iya, ya kan waktu itu aku ingat tuh pertama salah satunya gantungan jersey kan. Semalam Terus rame kan. semalam posting yang komik itu 20th Century Boys. Ih, Kenji. Pagi ini di performanya ada yang check out. Bentar, komiknya Komiknya yang edisi yang baru itu. yang nomor 1. Yang nomor 1 ya. Mas baca nggak? Aku lagi baca lagi, makanya udah Tapi punya dulu baca nggak? volume. Dulu Itu- baca pas SMA. Wah, ini emang seru nih. Iya. Menurut aku ya, Ah, 20th Century Boy itu kalau dari semua manga yang aku baca ya, dan aku cukup banyak baca lah. Kalau yang udah tamat nih, menurut aku tuh pasti top 3. Jadi Iya. kalau top 3 aku nih ya, 20th Century Boy, Ah. One Piece tapi belum tamat kan? Kalau aku One Piece nggak baca. Nggak baca ya, harus baca mas. One Piece sama Slam Dunk. Oh. Aku suka banget Slam Dunk. Yang aku baca ya Dragon Ball, Conan. Tadi itu Tsubasa, Subasa sampai sekarang belum tamat mas. Kindaichi, Masih lawan Spanyol kayak Subasa. gitu. Pokoknya zaman-zaman kecil itu tuh aku punya sahabat. Mhm. Jadi kamarnya dia itu kayak gudang komik gitu loh. Sahabat itu kan musuhnya. Ya, sahabat kan 20th yang Century di Boy. 20th Century Tomodachi. Itu dia makanya. Terus nah aku baca 20th Century Boys dulu di kamarnya dia. Oke. Dari pertama Baca sampai habis nggak mas? Iya, habis selesai. Sampai 21st ya? Ah, kalau 21st belum. Itu cuma 2 volume mas. Nah, kalau yang 21st cuma 2 volume. Cuma 2 volume. Aku cuma baca yang 20th Century 20th Boys. Century Boy, oke. Akhirnya ketika tahu itu dirilis ulang dan tebel-tebel, Mm-mm. ya udah. Itu emang bagus banget sih tapi. Itu. Tapi aku jujur baru beli yang ke-1. Sekarang udah sampai 4. Iya, makanya. Mahal. Dan sebenarnya emang agak ya begitulah ya namanya kita ya. Dulu mau beli yang Inggris, Ah. aduh Oh, mahal deh nanti. Sekarang keluar yang Indonesia. Keluar yang Indo lebih murah pun tapi tetap mahal. Jadi Iya. kayak udah deh. Tapi hitungannya kan sebenarnya dia rilisnya nggak per bulan kan. Enggak ya. Makanya ketika udah bilang 1, yang 2, 3, 4 aja. Yang 4 baru beli minggu lalu kalau nggak salah. Yang 2 Mas Fajar punya nih 4-4 ya? Iya. Ih gokil. Yang kedua sama ketiga itu aku udah beli lama. Baru aku buka. Baru buka ya? Aku sampai sekarang belum buka yang 1. Nah. Karena aku tuh udah baca 20th Century Boy. Udah ngulang kayaknya ada 2-3 kali. Nah kan yang Kayak 3-4 kali harusnya. yang satu aja seru banget. Itu sampai pas dulu kayak 1 baca tuh sempat-sempetin Mas Nol baca di KRL. Iya iya. Saking iya, serunya iya. itu. Aku tuh sampai dulu nyari Hot Toys-nya si Tomodachi. Ah. Itu susahnya luar biasa. Akhirnya ada dapat nemu 1. Keren. Itu kayak aduh terus kan dia pakai topeng Hattori Iya, gitu kayak maksudnya menurut aku tuh ikonik banget. Iya, iya. Ya kan terus aku nonton live actionnya juga. Ada lagunya kan akhirnya kedengeran tuh lagunya aneh banget tuh si Kenji kan. Terus aku juga suka ini jadi suka lagunya si 20th Century Boy lagunya asli itu kan dari band T-Rex. Wah, aku nggak tahu tuh. Itu ada lagunya Mas. Jadi pas Ntar yang gantian deh berarti abis ini ngulik. nah, denger di awal tuh kan aku ingat tuh si Kenji main sapu Iya, kan. Dan iya. dia nyanyi lagu 20th Century Boy itu lagi dengerin kalau nggak salah. Dia kan suka musik kan. Iya, iya. Ya makanya gara-gara emang aku suka banget ketika komiknya ada lagi, udahlah beli aja kita baca. Beli ya bener aku juga beli ya kayaknya ntar nih 2-3-4 deh. Kan Cet. salah satu alasan resign ke HRD. Buat itu Saya mau baca buku. baca buku. Bener. Tapi Mas Fajar habis baca selesai nih Heeh. lanjutin 21st Mas karena cuma Bener. 2 volume. Siap. Dan tunggu kalau 21st aku agak lupa cuman harusnya nyeritain si Tomodachi-nya. Itu kan Gitu. baru sampai 4 juga. Harusnya itu ada 6 Betul. jilid kayaknya. Tapi kalau 4-nya itu tuh harusnya udah sampai volume berapa ya karena tebel kan. kan tebel itu kayaknya Iya. satu komik dijadiin 2. Maksudnya 2 komik 1-2 jadiin 1, Iya, 3-4 jadi 2. Kayaknya kalau secara volume 20th Century Boy itu harusnya 22 deh kayaknya. Seingat aku kayaknya 22 volume. Lumayan banyak dong bisa. Itu berarti 8. harusnya mungkin sampai Iya. atau ya berapa? Iya. Kalau Cetul kan tebel-tebel kan. Tebel-tebel banget. Iya, yang bentar lagi mau keluar tuh Vagabond Mas Koto Mas, yang Tahu. Musashi. Cuman nah tahu, itu juga belum tamat. Aku tuh yang bikin Slam Dunk soalnya. Banyak baca-baca gitu, cuma yang kena gitu nggak banyak. Gak banyak ya. Aku lagi baca Kingdom Mas. Apalagi Kingdom tuh tentang dinasti Cina dulu. Heeh. Tapi dari real story. komik base. juga, komik juga. Komik. Soalnya orang bilang yang paling dekat sama One Piece, Heeh. terus belum tamat juga, itu Kingdom. Kalau aku One Piece cuma nonton yang di Live action. Ya. Suka gak? suka, Suka. Bagus kan? bagus. Aku bilang bagus loh. Bagus. Aku juga nggak expect itu. Tapi itu bagus dari orang yang nggak baca komiknya ya, Iya. tapi nggak tahu kalau. Nah, aku baca komik aja menurut aku bagus. Berarti oke. Nah, cuman emang kurangnya tuh ya si Luffy-nya berantemnya. Oh. Soalnya kalau di Di manga? komik tuh jago banget Luffy. Kayak kemarin yang pas lawan si udah sampai selesai nih Mas. Belum. Live action 2 udah selesai? Belum. Belum. Nah, nonton dulu. Jadi menurut aku tuh kayak di live action tuh main karakternya lebih kayak si Zoro. Oh gitu malah. Walaupun aku emang suka Zoro ya. Aku tuh lebih suka Zoro daripada Luffy. Tapi di live action tuh mungkin karena si Makenyu itu kan ganteng kan. Iya anteng. Nah, jadi kayaknya dia tuh lebih MC gitu. Si Inakinya si Luffy-nya Rambut hijau. iya si rambut hijau tuh lebih keren lah. Kalau di sini tuh kayak Luffy itu cuman lebih ya udah kapten aja geradakan Kapten aja. aja, iya. Nah, ya, sifatnya kayak Luffy cuman kalau battle-nya kurang. Itu doang aku komplain ya. Ya.
Tapi bagus sih. Terus berarti live action yang season 2 belum nonton ya? Sekarang udah yang season 2 tapi baru sampai episode yang Nami sakit. Oh, berarti udah ketemu si Vivi kan? Udah. Nah, Vivi itu kalau di komik sebenarnya nggak kelihatan dia tuh kulit hitam. Oh gitu. Tapi jadi dikomplain tuh Mas di awal. Kayak kenapa nih kulitnya hitam gitu kan? Prince Alabasta itu. Wah, tapi ternyata bagus banget. Itu salah satu yang bikin aku kayak jadi seneng juga nontonnya. Ternyata actingnya dia dan itu cakep juga dia. Bagus. Maksudnya cocok lah, kebayang. Karena Alabasta tuh ceritanya negeri gurun pasir, Mas. Oh gitu. Jadi ya wajar dong kalau lu agak geseng kan. Masa lu putih kinclong kayak Nami gitu kan. Aku tuh senangnya tiap habis nonton, aku nanya balik itu tadi kayak nanya ChatGPT. Enggak, tanya aku aja. Enggak usah tanya ChatGPT, tanya aku aja. Nakama nih. Jadi aku suka nanya ke mereka, tolong dong ceritain apa nggak ada scene-scene yang kelewat yang aku mungkin nggak paham. Terus kalau ada visualnya di komik kayak gimana gitu. Jadi akhirnya ngebandingin. Tanya aku Mas, bener Mas. Waktu COVID kan aku jadi, ya kita ada waktu lah ya. Hal pertama yang aku lakuin adalah aku baca One Piece lagi dari 1 Mas. Ada berapa jilid komik ya? Komik sekarang udah 100. Nah aku tuh sekarang ngikutin sampai latest. Sekarang tuh 1179 nggak salah. Dan itu mah ininya kan chapter berarti. Chapter, jadi kalau volume udah 100 lebih. Udah mau hampir 110 seharusnya. Karena aku tuh segini-segini tuh. Iya, karena aku bukan berhenti baca ya, berhenti beli komiknya itu tuh di 105. Jadi aku tunggu lagi nanti sampai banyakan. Biar langsung. Tapi setiap minggu aku baca di internet. Oh. Sekarang ini tuh lagi seru banget. Karena ada main villainnya lagi mau di-reveal. Nah, cuman emang belum muncul nih karena biasa One Piece tuh Minggu munculnya atau Sabtu. Tapi harusnya emang seru sih karena di live actionnya aja karakternya tuh bagus-bagus. Nico Robin tuh udah cakep, keren banget Mas. Aku kalau ceweknya aku suka Nico Robin. Yang ini kan yang muncul kan yang bunga-bunga itu kan yang tangannya banyak itu. Nah, itu kesukaan aku kalau waifunya itu kan ceritanya kan nanti akhirnya jadi timnya Luffy kan. Bener, lu tahu juga lo kan, makanya nanya ChatGPT kasih tahu nanti di ini yang akan emang join. Nggak apa-apa mas spoiler, justru aku spoiler itu ngebantu buat paham. Nah gitu. Pokoknya Nami Robin itu nanti yang berperan besar membentuk satu arc terbaik di One Piece. Iya kayak gitu. One Piece itu arc terbaik itu waktu mau berhubungan yang erat sama si Nico Robin. Tapi itu masih jauh katanya ya. Dari Alabasta. Nah kan sekarang ya masih lumayan jauh. Sekarang cuma 8 episode kan. Kayaknya live action ya. Kalau mau stop tuh mungkin stopnya nanti di sana. Jadi kita berharap bisa nyampe sana. Karena kalau wah nggak kebayang sih mas live action mas. Itu gila banget, bagus banget. Harusnya. Jadi lu jangan tanya ChatGPT lagi, lu WA gue. Ntar gue ceritain semua. Aku tuh senangnya kalau dari live action gitu tuh enak gitu di mata. Ya benar sih. Kan kalau di komik kan kita jadi Iya. Dan One Piece tuh juga kemarin tuh udah ini mas, kartu TCG-nya kan lagi naik daun juga nih. Padahal kemarin sempat hancur parah harganya. Naik lagi sekarang kayak Pokemon lah naik semua. Ada tuh yang Luffy tuh nggak sama siapa? Borussia Dortmund. Luffy pakai baju Borussia Dortmund. Itu waktu itu aku kasih Mas Ferry Irwandi waktu di Pitch Perfect. Jadi kan dia baik banget ya sama kita ya. Kartu ada. Jadi dia bilang tuh kayak dia mau datang, ya udah datang aja, dia pengen ngobrol gitu kan. Maksudnya pengen bantu gitu. Gue bilang nggak bisa lah, maksudnya kita profesional mas, nggak apa-apa kan. Udah dianggap teman, thank you ya. Aku beliin dia kartu Luffy Dortmund. Itu kartu yang rare. Wah rare banget. Sekarang lu cek aja harganya. Itu kan tahun lalu. Pertama kali nemu orang buka harga 2,5. Aku juga udah kayak sayang ya gitu kan. 2,5 juta itu. 2,5 juta. Wow. Wah sekarang mah udah. Wah sekarang aku ambil cek ya. Tapi udah itu kan akhirnya ya udah nih Mas Ferry demen bola. Definitely dia demen One Piece kan. Iya dia demen Juve dan dia tuh demen banget One Piece gitu. Ini gua mau ambil cek nih. Harganya sekarang berapa. Nah waktu gue beliin dia aja itu udah dikali 3 mas harganya. 7,5. Hampir. Shit. Itu gokil banget gitu. Dan maksudnya lebih wah tahu gitu gue beli lagi gitu kan kemarin kan. Perjersian ini, perkartuan. Bener. Aduh mana ya Luffy Dortmund promo gitu. Itu keren banget. Maksudnya bukan keren gimana ya, tapi emang Luffy itu pakai jersey Dortmund. Ya lucu sih kita fusion gitu. Betul. Toko anime pakai jersey. Aku bukanya di eBay aja. Soalnya di eBay lebih harga pasar. Ada ya Dragon Ball pakai jersey bola ada. Dragon Ball pakai jersey bola belum ada. Nah tapi si One Piece ini mas kemarin selain sama Dortmund dia tuh bikin sama Dodgers. Baseball, LA Dodgers. Warna putih ya? Warna putih. Nah itu juga gila banget harganya. Nih Luffy Dortmund nih. Bisa kelihatan gak sih nih kayak nih guys ya. Sekarang nih ya orang jualnya itu rata-rata tuh 13 juta kartu satu. 13.400.000. Bisa dapat Mio second. Ada yang kalau udah
di grading PSE-nya tuh udah 20 juta Di grading plus. tuh yang di level up gitu ya? Iya, di grading tuh yang kayak gini, Mas. Itu caranya gimana sih Mas Enol? Yang ada atasnya itu ya? Nah, jadi Atasnya itu di grading itu kan ada keterangan buat udah di grading gitu ya? jadi di atas itu tuh kita kan grading ada banyak tuh, ada PSA, ada CGC, namanya ada Beckett. Nah, yang paling terkenal tuh PSA. Jadi bola tuh juga semua kartu Bentar, tuh begini, itu sports card. biar dia bisa digituin. Dikirim. Oh. Kita kirim ke di Jakarta atau di Tangerang sini nih. Ada. Tapi ada yang kirimnya ke PSA Amerika. Ini kalau kita ngomongin PSA ya, ada yang kirimnya ke PSA Jepang. Nah, dan kirim itu juga lama, Mas. Mahal lagi. Kalau yang Tapi normal ya, sukses dibalikin ke kita. dibalikin ada nilainya 1 sampai 10 Leveling. level. Nah, 10 tuh paling bagus. Jadi orang ngincarnya 10. Kalau Tapi si badan itu tadi yang nentuin levelnya yang kita dapat. tergantung kita punya kartu kondisinya. Oh. 10 itu perfect. Kayak baju ya, BNWT. Kayak baju, gitu. bener. Tapi kan kalau BNWT kan susah ya. Kalau kartu kan tinggal ngelihat centering. Jadi centering tuh kiri kanan atas bawahnya rata apa enggak. Oh, I see. Terus ngelihat belakangnya tuh ada yang ketekuk apa enggak, ada whitening apa enggak. Nah, makanya sekarang kalau orang beli kartu bagus, Dalam juga nih. langsung kan gue kasih lu kartu tadi. Iya, makanya dalam juga nih. Kan tadi gue kasih lu kartu. Lamine Disimpan Yamal- itu. Lamine Yamal. Ada Lamine Yamal dua. lagi. 2 ya. Yang satu kemarin Itu dikasih bagus juga tuh. sama Vincent namanya. Oh, dikasih. Trey Nuni. Gue kasih lu Lamine Yamal, Bro. Yamal. Lamine Yamal lumayan ya kan. Yoi. Nah, terus Mas tadi balik ke PSA. Jadi 1 sampai 10 itu nilainya. Orang pasti ngincer 10. Nah, 9 sama 8 kan harusnya bagus ya. Betul. Tapi 9 sama 8 tuh orang malah nggak suka. Maunya Karena lebih. 9 sama 8 tuh kayaknya nggak susah. Oh, Kayak kartu raw yang baru ditarik dari kita buka pack itu, segitu. mungkin most likely dapetnya 8 atau 9. Yang habis Jadi brewek, yang habis brewek. habis brewek. Jadi harganya tuh nggak oke. Maksudnya jauh banget. Iya. Tapi ada lagi yang keren, PSA 1. Apa tuh? Yang Kan jelek. Tadi sampai 10. Yang satu tuh yang jelek. Tapi kan aneh, PSA 1. Enggak ada level satunya itu. Ada, dan anggapannya tuh kalau kartu vintage, PSA 1 tuh lebih OG karena berarti beneran dimainin. Siap. Jadi boleh lah didalamin kartu. Ya. Kan saya kemarin brewek juga saya di CFS. Kalau mau brewek di itu, Brewek di biar jadi sponsor logo men. Apa tuh? Yang di TA ada kartu sports card. Kemarin aku ketemu Bimo di sana. Dia narik Lamine Yamal. Ada tanda tangan sama bajunya, jersey, potongan jersinya ada. Keren banget. Saya tuh beli kartu di mana ya? Oh, saya beli kartunya di ini, Mas. Kids Station. Di Liverpool. Di toko Liverpool. Tapi Liverpool tuh kayaknya kartunya kartu dia doang, bukan Panini ya? Enggak tahu dapat, tapi emangnya random isinya. Random Tapi ya. Dapat area yang bagus gak? Tapi itu IPL kayaknya. Yang bagus apa kayak IPL ya? Virgil, Gehi. Oh, Terus gitu. oh ini yang tops ya? Iya kayaknya. Nah, itu aku pengennya Max Doman, Mas. Aku breweknya di itu di CFS di Manchester. Oh iya, aku lihat ada kontennya bener. Makanya itu aja sekalian. Ke CFS buka aja lah sekalian. Mas sekarang tuh ngincernya Max Doman, Mas. Jadi kartu bola tuh ada yang basic, ada yang number. Number tuh 1/250. Makin dikit makin bagus. Jadi ada yang 1/1. Buset. Itu satu di dunia. Berarti cuma satu ya. Betul, ada juga yang autograph. Nah, Yang itu Max pakai tanda Doman. tangan, kan? Basicnya itu kayak sekarang ini gue bisa salah ya, cuman harusnya jutaan sampai puluhan juta. Ya lagi ini banget ya, lagi rising Karena star. kartu yang bisa terkenal itu, yang bisa mahal itu adalah kartu rookie card. Jadi rookie card tuh tahun pertama dia ada di situ. Kayak Yamal nih, rookie cardnya udah mahal banget, Mas. Iyalah, Lamine sekarang udah. Bener. jadi Nah, ini sosok. si Doman nih juga kita mau Doman ngincar bisa itu. jadi sosok ini seperti Rio Ngumoha. Waduh, kirain Rio Miyaichi. Kalau Rio Miyaichi gagal. Rio Miyagi mah udah lama. 2011 itu Mas masih sekolah gitu. Sekarang Rio-nya ada di Liverpool nih, Rio Iya Ngumoha. benar. Nah, itu juga salah satu yang keren tuh Mas. Iya, Cuman harus lebih sering dimainin. Mereka berdua kan temenan itu. Bener. Nah, tapi kalau Sama Salmon. Kalau di Arsenal ada Salmon. Salon siapa? Ada backnya Salmon. Oh gitu baru. Ada. Kalau Tinggi. MU namanya Heaven. Ya, jangan ngomongin MU Mas. Ntar kita diserang di sini. Ya, tapi abis ini ntar kita mau ngobrol sama fans MU. Ya, terus Mas Fajar. Bocah muda. Bener. Ini kita nyerempet dikit. Apa tuh? Aku pengen ngomongin miskonsepsi. Apa tuh? Jadi kalau di kerjaan Mas Fajar, bikin jersey dan lain-lain, ya di industri kita lah yang sebenarnya banyak subjektivitas ya. Miskonsepsi yang sering terjadi apa sih? Kan orang mungkin ngeliatnya, Mas Fajar enaknya gambar-gambar dong dapat uang. Enggak dong, kawan. Miskonsepsi apa sih yang mungkin Mas Fajar pernah dengar atau pernah bisa di-sharing lah ya? Gimana ya? Miskonsepsi aku masih belum paham nih. Miskonsepsi tuh misalnya tuh orang nganggapnya A padahal sebenarnya enggak gitu. Oh, jadi mungkin gini deh. Kayak ibaratnya orang taunya kan jersey yang dirilis doang. Ya kan? Oh, okay. Sebenarnya kan
dalam prosesnya kita bisa bikin banyak banget opsinya Mas Enol. Dan Nggak satu itu yang doang. capeknya itu ya. Ya karena kita bakal nyiapin itu kan di awal banyak gitu. Nanti baru dipilih-pilih sampai akhirnya jadi satu yang final design. Nah sebenarnya itu tuh yang aku sering kasih tahu ke teman-teman desainer pemula atau adik-adik desainer itu. Ketika mereka kasih opsi desain jangan dikit gitu. Kadang-kadang ada yang minta final desainnya satu bikinnya satu. Gimana gitu bisa milih coba. Oke. Tapi kalau kalau dari aku ya, aku tuh sebenarnya nggak suka kasih opsi banyak-banyak Mas. Tapi kan tergantung. Tapi memang ada. Iya. Tapi memang ada. Cuman aku pastikan kalau aku kasih opsinya tuh nggak banyak, aku pastikan itu semua tuh bisa aku jelaskan dengan baik. Benar, itu benar. Aku juga bikin pasti kalau tim dulu lah, kalau tim mungkin banyak. Tapi ntar ketika udah masuk ke stakeholder gitu udah dikit. Udah dikit, oke. Cuma pesannya adalah ke teman-teman yang baru itu jangan pelit opsi desain Iya, gitu. apalagi kalau di awal lah ya. Iya, ketika Kecuali kita udah punya kredibilitas kayak Mas Fajar, mungkin lebih layak lah untuk gue cuma punya 3 opsi, udah lu mau pilih yang mana? 3-3 gue suka gitu kan. Iya, kalau pilih satu terus dia keluarin juga satu ya gimana kita bisa milihnya gitu. Benar. Salah satu miskonsepsinya itu paling sih, atau juga ya tadi kerjaan di gambar-gambar doang. Enggak, kita tuh juga riset juga. Kita riset tentang, kalau dulu timnas ya kita riset tentang timnas, prestasinya, terus arsip mereka punya desainnya kayak gimana. Pun dengan di klub juga kita lakukan seperti itu banyak sebenarnya yang dilakukan, nggak gambar-gambar doang. Kalau tadi aku dengar juga berarti sebenarnya salah satu yang harus bisa bisa dipelajari atau dibangun adalah ini menerima penolakan juga kalau kita punya desain. Karena kan gini, dari sekian banyak karya Mas Fajar nggak mungkin dong semua yang jadi itu adalah yang benar-benar Mas Fajar paling suka. Pasti ada juga dong ada yang kita nggak suka diterima ada. Nah kalau gitu yang jersey, ada yang dibilang jelek ada. Orang kan pasti nanyanya ini pasti jersey mana yang lu paling suka kan, yang lu bikin. Iya yang muncul aja kan. Nah tapi yang Mas Fajar paling nggak suka tuh ada nggak? Yang kalau Mas Fajar bisa muter waktu nih, aku mau ulang nggak mau keluarin yang ini. Boleh dong satu dong. Ya mungkin bukan. Ini nggak ngomong jelek lah, yang paling kurang lah. Bukan benar-benar pure untuk tidak dirilis ya. Tapi mungkin kalau bisa punya kesempatan itu. Jersey Persija Oren 2017 tuh. Mau dibenerin tuh? Benerin tuh, ada something dikit tuh ya. Jadi, apa ya Mas? Jadi plakatnya di sini tuh dia putih. Oh. Harusnya tuh full orange saja gitu. Karena di dalamnya udah merah putih buat bendera Indonesia. Bendera Indonesia. Karena jadi ngedouble gitu ya. Iya, jadi warna putihnya di plakat ini tuh jadi kayak nggak nyambung. Iya, jadi nggak nyambung. Maksudnya jadi kayak jadi kayak redundant gitu ya, kayak repetisi nggak jelas gitu ya. Benar itu. Dan itu putihnya emang bukan Mas Fajar yang mau. Karena ada dalam proses desain itu tadi kan voting gitu ya, yang akhirnya yang kepilih yang itu yang kayak gitu. Oke, berarti apalagi dulu waktu itu kan masih anak baru ya. Sekarang udah gak ada yang berani lawan lu ya? Banyak. Oke, terus kalau ini deh, apa yang lu paling suka? Jangan paling suka, yang paling sesuai dengan gambar awal di kepala Mas Fajar kan, kayak misalnya jersey mesin ini, pasti kan udah banyak opsinya, touch dong, ya kan, dari touch kiri dan kanan. Betul. Yang paling sesuai dengan gambar awal di kepala Mas Fajar tuh jersey apa? Yang nggak banyak revisi tiba-tiba jadi aja dan rilis. Tranmer 140 tahun. Itu kok bisa? Maksudnya itu kan bukan harusnya lebih kompleks tuh dengan dia di Inggris dan lain-lain. Justru karena itu sangat smooth ya kan. Jadi dari briefnya masuk. Yang kerah ya Mas ya? Yang kerah dua-duanya. Yang 140 tapi ya? Yang satu putih navy, yang W yang merah orange diagonal itu. Ya dari brief masuk sampai aku keluarin visualnya sampai akhirnya jadi rilis, itu bener-bener smooth itu. Itu dari gambaran awal. Itu yang paling smooth malah. Itu paling mantep. Karena waktu itu lu udah terkenal, Bro. Belum lah. Udah lah. Itu kan udah bikin timnas, Bro. Oh iya bener sih. Tapi itu pertama kali Tranmer mempercayakan desainnya directly Mills yang ngerjain. Kan sebelumnya home-nya selalu ada ini kayak lomba gitu loh. Selalu ada pitchingnya. Vote. Selalu ya di vote. Iya. Ya, kalau berarti ini pure ya, langsung kemarin Mills pokoknya. Di Tranmer itu menggarisbawahi ini special edition 140 tahun. Kita percaya sama kemampuan tim Mills. Jadi tolong bikin yang itulah yang. Dan Mas Fajar itu lead-nya kan di sana kan? Iya. Pas itu 140 saya yang handle itu. Oke. Berarti malah Tranmer ya? Wah. Rovers. Ini juga. Aku pikir tuh yang away timnas yang putih ada gunung laut punya itu. Enggak sih itu. Itu juga ada pertamanya nggak kayak gitu itu. Soalnya menurut aku tuh jersey lumayan Mas Fajar banget. Ya itu oke. Cuma kalau yang smooth ya. Smooth banget itu. Makanya ketika kemarin aku ke sana, aku emang sengaja pakai yang W itu yang merah orange diagonal itu. Itu kan tapi masih pakai jaket Mas Eno kan. Iya benar. Outer itu kan. Terus aku tanya ke Phil. Itu bagus tuh. Phil, lu bisa tebak nggak jersey yang gue pakai di dalam ini yang mana? Terus kata dia. Bener gak? Udah pasti lu pakai yang merah orange itu kan. Bener. Ntar Luffy sama Tranmer Rovers Mas, collab-nya kartunya.
Amin, amin. Atau sama Liverpool dah nggak apa-apa dah. Biar rame. Karena kemarin sama Dortmund sama Liverpool kan udah mirip-mirip. Iya kan? Gara-gara Jurgen jadi kita ada. Iya benar. something. Benar. Itu sampai Phil Jagger aja udah tahu itu. Phil Jagger. Gue tahu lah jersey Tapi dia bukan siapa-siapa Mick Jagger, Mas. Enggak, katanya enggak, emang namanya sama aja. Namanya sama ya. Dan pasti banyak yang ngeledekin dia juga ya. Iya benar, dia Iya, bilang karena- itu karena nama gue kayak gini banyak yang bilang. Terus kan sama Phil sama Mike gitu, sama gitu. Bukan namanya misalnya Raymond Adik Jagger kakak ya, gitu kan. adik- Iya adik kayak kakak adik ya. kakak gitu. Phil Terus Jagger. bukan orang Indonesia kan? Baik tapi dia nasional baik. Baik ya. Oke. Pulang dari Tranmere kita dianterin ke City Center. Tapi memang berarti dia official kerja di Tranmere ya. Oh, dia memang yang bertanggung jawab itu akan perjersian itu loh. Jadi Oke. kita sampai masuk ke office-nya dia. Nah, di situ tuh ada match worn, ada sampel-sampel yang enggak rilis gitu-gitu. Jadi di sini kalau mau lihat sini lihat. Oke. Nah, Mas, ini kan kita ngobrol seru nih. Tapi Mas Fajar boleh nih Apa dari tuh? dua arah nanya aku. Iya. Apa yang Mas Fajar mau tanya bebas. Boleh Jadi tanyain. sekarang bagaimana dengan kultur yang sudah semakin besar ini? Apakah Mas Enol merasa apa ya? Semakin gede tanggung jawabnya gitu kan. Kalau dulu kan ibaratnya baru mulai ada partnernya. Sekarang Mas Enol ngerjain kultur sama siapa Sendiri. sih? Sendiri. Maka ada sendiri lagi gimana? Iya. Kalau aku ya, sebenarnya kultur dibilang bertumbuh Iya, Mas. pastilah. Cuman kalau dibilang besar ya kita inilah ya apa namanya pelan-pelan. Sampai gitu udah kan. bikin event gitu kan juga. Iya, udah puji gila. Tuhan. Dan aku kalau event kan 2 kali event tuh dua-duanya sama partner. Nah, Dan maksudnya dalam arti ada partner baru. Eh, Emang khusus buat event. karena itu yang sama Om Ivan itu ya yang Bener. Ntar gue seret ya kesini. Ya kan? Dia lagi ke Milan. bilang Mas Fajar mau main ke tempat kandangnya. boleh gak gitu. Wah itu keren banget. Iya, Keren banget. itu main cave ya. Iya main cave. Dan dia sekarang lagi ke Milan Oh, mau iya? nonton Inter lagi. Dia udah beli tiket dari tahun lalu. Mantap. Ya, dan itu aku sih bersyukurnya sebenarnya kalau dibilang kultur bisa sampai sekarang tuh karena orang-orang kayak Mas Fajar dan kayak si Ko Ivan gitu. Memang bisa dibilang kan aku sendiri ya. Ah. Aku cuma ketolong karena aku tuh ngerti lah know-how untuk bikin brandingannya, visualnya, terus captionnya yang bagus. Kan Mas Fajar suka ini kan Soccer Bible versus ya kan. Iya, Aku tuh juga tuh bikin threads itu dan Bener. reply banyak banget tuh. amin lah ya, amin bisa ini. Tapi gimana ya? Pasti ada aja lah, Gara-gara gimana lah. ngelempar ide doang. Benar. Reply banyak. Cuman aku tuh juga pasti kalau Mas Fajar perhatiin kultur juga pernah berapa kali menggunakan cara versus Iya. kayak pakai Pakai bahasa-bahasa. copywriter. Ya dan copywriter itu aku Copywriter. jujur aku nggak ayah sama sekali Mas. Aku ingat tuh Lebaran tahun lalu kan lagi timnas lagi hot-hotnya tuh. Aku ingat waktu Ole habis golin dan kita menang lawan China itu aku tuh bikin caption bener-bener aku nulis sendiri cuman paling 5 menit, 5 menit 10 menit aku bener-bener nulis sendiri nggak pakai AI sama sekali itu aku rangkai katanya satu-satu. Tapi itu kan udah berarti jam terbang. Ya jam Bisa. terbang lah puji Iya. Tuhan. Cuman Iya. maksudnya aku tuh juga emang kadang-kadang berusaha ke arah sana. Cuman kalau aku bilang cara ngembangin kultur tuh juga nggak bisa satu arah begitu. Karena menurut aku tuh media di Indonesia itu masih harus ngelihat orang tuh sukanya apa. Jadi nggak bisa kita terlalu idealis di sana. Which is sebenarnya bisa, cuman mungkin akan lebih lama kembangnya. Dan aku pun kan sedikit idealis. Ya Jadi- bagus, idealisme sebenarnya tetap harus ada. Bener. Jadi maksudnya pengembangannya harus bisa kita pahami sendiri. Kalau temponya nggak secepat yang lain kita nggak boleh nggak terima gitu kan. Ya, Cuman sih itu Mas Enol, kalau hidup nggak ada idealisnya mah. ya bener, nggak boleh kayak bambu ya, kiri-kiri kanan-kanan ya, benar-benar. Cuman sih, aku sih seneng kalau orang ngeliat kultur juga makin kenceng. Tapi dari aku malah aku pengennya tuh steady but sure aja. Jadi Ya dari pertama muncul sih kultur udah jauh banget ya. ibaratnya. iya, puji Tuhan ya. Aku juga bingung sih kalau dilihat Jauh sejauh ini. banget. Ya, tapi kalau dilihat udah sejauh ini juga jauh iya. Tapi kalau dibilang Jadi kiblatnya teman-teman blogger. Iya, puji Bagaimana Tuhan sih itu. setiap hari menerima add Iya. mention terus di. iya benar. Dan itu aku jujur ya, maaf banget nggak bisa semuanya aku share kan. Tapi Apa- memang ada beberapa tuh yang aku sengaja masukin. Aku sih yakin pasti tiap hari ada. Ada lumayan mas, apalagi kalau misalnya jersey for sale tuh ya. Ah. Aku tuh sampai maaf juga kadang-kadang aku nggak kepegang, Oh iya. nggak mudeng gitu loh, karena emang cukup banyak. Terus kayak kadang-kadang kan mentionnya tuh masuknya nggak langsung ke message utama, Oh iya. bisa ke di request. Nah itu yang bikin repot. Aku gitu. juga gitu di akun yang sebelah tuh yang jersey baba. Jersey itu. baba, Kan ya. nggak tiap hari dibuka ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nitip jersey for sale nggak ke repost, mohon maaf berarti Mohon kan maaf. udah lewat dari Iya. 24 jam itu kan. Kita sih santai aja, cuman emang tapi balik lagi emang harus ada kurasi juga, karena emang ada aja mas nyelip 1, 2, 3 biji tuh yang bisa jersey KW ternyata. Dan itu kadang-kadang yang ngingetin bukan aku nggak Oh iya. Yang ngingetin tuh
teman-teman followers. Teman-teman ada yang suka nge-reply juga, Mas, itu Bener. kayaknya suspek deh gini. Iya benar. Bener. Memang Dan- makanya harus hati-hati lah ya. Untungnya teman-teman pada peduli kan, Iya, nggak benar. dibiarin Nah aja itu gitu. yang aku seneng di kultur tuh, maksud aku kan dulu aku juga nggak kasih lihat muka aku ya. Hah? Cuman maksudnya at the end of the day tuh aku merasa kita harus membaur. Ah, Jadi aku nggak pengen kesannya eksklusif atau nggak jelas nih siapa. ah. Dan ujung-ujungnya kan dengan kayak gini aku bisa lebih dapat banyak teman. Maksudnya dulu ditanyain Mas Fajar ya adminnya kultur, masa gitu. Oh iya bener juga. Terus juga dulu ada toko baju bola yang dipikir itu tokonya kultur, Iya kan? karena gayanya mirip-mirip. Iya. Jadi makanya udah lagu keluarkan muka gue ya, lu tau lah gue siapa gitu kan. Cuman Makanya anak suka subasa. Aku jawabnya bilang, bukan saya, ada kok yang punya. Iya, soalnya dulu awal emang Iya. Mas Fajar tuh waktu masuk ke kultur langsung beda banget. Langsung. Traction-nya lumayan. Ya alhamdulillah lah. Puji Membantu, Tuhan ya. membantu. Siap. Ya udah Mas Fajar nih kita udah ngobrol lumayan banyak. Udah panjang ya. Banyak. Kayak iya, udah mau sejam ya kayaknya ya. Sejam lebih malah Udah kayaknya. sejam ya bro ya. Gokil. Jadi ya udah. Makasih banyak Mas Senol. Mas Fajar, thank you banget. Ya, nanti kalau ada apa-apa berkabar. Siap. Sama kalau nonton One Piece nggak usah tanya GPT. WA saya pasti bales. siap. Oke, thank you ya Mas Fajar udah datang ya. Salaman gitu nih. Salaman dong. Lah. Thank you.